Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rafika Putri, SPD MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Berikut ini akan kami tampilkan video pembelajaran sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 periode ke-1. Untuk mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT terdiri atas 2 SKS, di mana mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan praktik pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi atau ICT. Di sini mahasiswa mempelajari jenis-jenis media pembelajaran, kemudian mereka juga merancang dan mengembangkannya serta mengevaluasinya secara kreatif, inovatif, dan pedagogis. Dalam pembelajaran nanti, yang saya pakai adalah model pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa nanti akan menghasilkan infografis dalam biologi atau dalam materi-materi biologi yang nanti akan dipresentasikan dan dikumpulkan serta dinilai. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sudah makan? Iya, karena kuliah kita kan siang ya, jadi jam-jam rawan untuk merasa lapar. Takutnya kalau lapar nanti kita nggak akan konsen. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi sama Bu Hanif di mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang apa nih? Artikel mengenai perubahan iklim yang tebel itu. Tapi kalau PDF kayaknya nggak kelihatan kalau tebel. Kalau di kertas pasti tebel. Coba lihat dulu. Bu Hanif punya 2 gambar di sini. Ada gambar mengenai artikel perubahan iklim di jurnal, Bu Hanif ambil ya. Kemudian ada gambar di sebelah sini, yaitu apa ini ya? Climate change. Tahu perbedaan kedua ini? Tahu enggak? Coba diamati. Yang ini artikel dari jurnal, kemudian ini menjadi cuma 1 lembar. Ini tadi 8 lembar ya. Coba kalau kita lihat ya, jurnalnya tadi mana? Oke, ini kita lihat. Berapa lembar ini? 8. Oke, 8 lembar. Nah, ini ya, sampai panjang sekali ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Ini artikelnya berubah menjadi cuma 1 lembar. Kira-kira yang sebelah kanannya Bu Hanif itu apa? Yang sebelah kirinya Bu Hanif apa? Materinya kan sudah dikasih tadi. Apa coba? Angkat tangan, namanya siapa? Namanya Garinka Pramesti. Jawab yang sebelah kiri itu. Sebelah kirinya siapa ini? Sebelah kanannya Bu Hanif. Itu jurnal tentang perubahan iklim. Artikel ya, artikel dari jurnal tentang perubahan. Yang ini tentang infografis tentang climate change. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa gimana? Infografis dapat Mempersingkat, merangkum artikel yang banyak agar bisa dipahami. Bagus. Yang lain? Galuh pinter. Tepuk tangan ya buat Galuh, nggak ngantuk ya. Jadi siapa? Mau angkat tangan? Ada? Nggak ada? Duh, kenapa? Jadi di sebelah, Bu Hanif jelaskan ya, di sebelah kanan itu adalah artikel dari jurnal yang tebalnya itu 8 halaman. Itu bisa kita singkat menjadi 1 lembar aja, yang isinya adalah komponen inti dari yang banyak menjadi 1 lembar yang isinya adalah inti-inti dari artikel itu. Ini namanya adalah infografis. Bagus enggak gambarnya? Bagus. Lebih menyenangkan mana kira-kira kalau kamu jadi guru?
punya anak didik masih SMP, masih SMA, Mbok kasih bacaan yang panjang sama yang singkat, suka yang mana kira-kira? Yang singkat. Menarik yang mana kira-kira? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang membuat media pembelajaran tentang infografis. Datang di presentasi ini kita akan membahas bagaimana infografis dapat menjadi alat yang ampuh, nih alat yang ampuh ya, dalam memahami materi biologi yang kompleks. Seperti yang kalian tahu, materi biologi itu kan banyak. Sifatnya biasanya ada yang abstrak, seperti DNA, sistem dalam tubuhnya kalian. DNA kalau nggak digambarkan, bisa nggak? Apakah kamu setiap di kelas harus otong-otong mikroskop, terus dilihat satu persatu? Otong-otong, maaf ya pakai bahasa Jawa. Dilihat satu persatu bisa enggak? Buang waktu enggak kira-kira? Itu nanti akan di kegiatan praktikum bisa. Tapi kalau tiap hari seperti itu, kayaknya kok nggak mungkin ya. Dan tidak semua proses itu bisa diamati juga. Artinya dari segala macam proses yang panjang ataupun materi yang abstrak itu nanti bisa kita gambarkan melalui media infografis. Fokus kita adalah pemanfaatan infografis dalam pembelajaran biologi dengan menyoroti aplikasi digital. Kita pakai yang digital ya, zaman sekarang kalian Gen Z. Gen Z apa bukan? Apa milenial seperti saya? Gen Z yang diajar juga Gen Z atau Gen Alpha kayak anak saya. Wah, itu tambah media banget gitu. Nah, kita pakai media yang populer nih bikin infografisnya seperti Canva, kebanggaan semua umat, Piktochart, Venngage, Visme, ataupun Infogram. Next ya. Sebelum ke situ, Bu Hanif mau menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini atau sub CPMK kalian, yaitu memahami konsep infografis. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep infografis sebagai media pembelajaran biologi yang efektif. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi manfaat dari infografis. Jadi kalian itu ngerti manfaatnya bagaimana, karakteristiknya seperti apa, sehingga infografis itu bisa efektif dan juga menarik minat siswa. Yang ketiga, nah ini seperti biasa, tugas proyek kita adalah membuat infografis digital. Jadi kalian nanti akan bisa menggunakan aplikasi digital tadi yang banyak itu, boleh milih untuk membuat infografis yang informatif dan juga visualnya bagus. Sampai sini bisa dipahami? Sudah siap dengan proyeknya? Siap. Harus siap. Oke. Yang sebelah kanan gambar apa? Infografis. Jadi ketika siswa ya, kalian nanti jadi guru, kemudian ngajar siswa SMP ataupun SMA, kalian ajarkan konsep tentang biologi. Nah, konsep-konsep yang abstrak di biologi, misalkan sistem pencernaan, sistem imun, yang tidak bisa kita lihat secara langsung, itu bisa kita visualisasikan melalui infografis. Dari situ, karena anak-anak itu melihat, kemudian mereka akan cepat paham. Yang kedua, menyederhanakan materi. Jadi seperti tadi, artikel yang kompleks 8 halaman cuma bisa akhirnya jadi 1 halaman. Menjadi lebih sederhana dan juga menarik. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang aktif. Nah, ini nih, mendorong pembelajaran aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kok bisa ya? Infografis kemudian merangsang siswa untuk berpikir kritis. Kok bisa begitu? Kenapa kira-kira? Kamu lihat di slide yang sebelumnya. Ini ya, mengatasi polusi udara. Oke. Penjelasannya singkat-singkat banget enggak? Singkat. Ada sumbernya enggak itu kira-kira? Transportasi bersih sumbernya dari mana? Pernyataan-pernyataan itu. Apakah siswa nanti yang pintar nggak akan tanya, Bu, itu sumbernya dari mana Ibu ambil? Dari jurnal apa? Nah, iya kan? Itu berarti membuat siswa itu terangsang untuk berpikir kritis. Kemudian juga
kok cuman kayak gitu Bu, kenapa nggak ditambah grafiknya aja? Kita pengen lihat nih polusi udara kalau di daerah yang pegunungan, kalau ngantuk, sama daerah yang perkotaan, grafiknya mana? Nah, itu juga namanya berpikir kritis. Jadi, dengan memberikan informasi yang lengkap tapi singkat, ternyata itu bisa merangsang berpikir kritis. Kemudian valid dan praktis. Ternyata banyak loh yang udah meneliti infografis ini bisa dipakai sebagai media pembelajaran. Dan dibuktikan ketika di kelas itu bisa divalidasi, nilai validasinya itu 88% oleh ahli. Kalau nggak percaya, Bu Hanif tampilkan hasilnya ya, jurnalnya, yang membuktikan bahwa dia itu ternyata sudah banyak dipakai gitu. Ini ya. Nah ini, coba lihat. Media pembelajaran biologi berbentuk infografis tentang materi sistem imun pada manusia oleh Mas Indra Putra. Ternyata dia menemukan bahwa penelitiannya ini, dia menunjukkan bahwa 88,11%, yaitu ya, itu bisa dikatakan valid. Dan dia juga 85% memenuhi kriteria praktik dan hasil praktek siswa diperoleh persentase 85,24%. Jadi ternyata infografis ini bisa dipakai dan bagus gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir, ternyata media ini oke loh kalau diterapkan di sekolah, terutama untuk konsep-konsep yang apa? Yang coba lihat materinya sistem imun. Yang apa berarti? Yang apa? Yang rumit. Apalagi? Ya, yang susah dipahami. Apalagi? Tidak bisa dinikmati. Yang abstrak, tidak bisa dilihat, ya kan? Oke. Ini paham ya? Jadi betapa pentingnya atau materi ini ternyata penting. Artinya infografis itu ternyata bisa dipakai di sekolah. Makanya Bu Hanif pilihkan materi ini buat kalian sebagai calon guru. Nih, gambar apa sebelah kanan? Anak biologi harus tahu. Anatomi dari daun. Bahasa Inggrisnya bagus. Terus itu pada penampang daun ya di situ ya. Kita lihat karakteristik infografis yang efektif. 1, ringkas dan padat. Coba dilihat, ringkas padat gak itu? Yang kedua, visualnya dominan. Menarik tidak kira-kira? Ada yang bilang tidak? Tidak apa-apa. Gak bagus Bu, saya gak suka hijau soalnya gitu. Kalau warna relatif ya, asalkan tulisannya masih bisa dibaca. Alurnya jelas, alurnya itu jelas, terstruktur dan bisa diikuti. Coba dilihat, nomor 1 di sebelah atas, nomor 2 sebelah kanan, nomor 3 mesofil. Bukan, nanti kalau kalian bikin, jangan sampai ini ya, sojawono itu bencar-bencar, apa namanya, kesana kesini ya, alurnya nggak jelas. 1 di atas, 2 di kanan, nggak sesuai. Kan biasanya kita bacanya dari kiri. Yang ketiga, warna dan ikonnya harus strategis untuk mempertegas pesan. Jadi warnanya harus oke, harus bagus dan bisa dibaca. Jangan backgroundnya warna biru, tulisanmu warna merah, sakit mata nanti muridmu. Paham? Habis kalian ajar mereka ke dokter mata. Oke, yuk kita siapkan HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Sudah siap? Data selulernya sudah siap? Atau tidak punya data? Jadi kita akan praktek membuat infografis. Kita pakai apa? 1, kebanggaan seluruh umat manusia, Canva. Yang gampang, yang mudah, yang semua orang bisa akses. Yang nomor 2, ada yang lain loh ternyata, nggak cuman Canva. Nomor 1, ada Piktochart. Yang ketiga ada Venngage. Yang keempat ada Visme.
Yang keempat ada, yang kelima ya, ada infogram. Yuk coba satu-satu ya. Yuk mari kita coba satu-satu. Ke beberapa layar di sini, ini Canva. Kebanggaan kalian semua. Gen Z, guru-guru juga, karena yang paling gampang dan nggak ada trialnya ada ya? Ada trialnya? Nggak ada bebas. Oke. Kita pilih nih menunya. Udah login semua? Sudah. Jadi ada infografik atau infografis. Kita klik ini. Yang ini kita perbesar. Nanti tinggal di edit. Kayaknya udah ahli semua nih, ahli perkanvaan semua. Iya. Risa bisa pakai Canva, Risa? Bisa. Oh, semuanya namanya Risa. Oke, terus kemudian, tapi menurut Bu Hanif, ini menurut saya, tapi nanti kalian coba bandingkan dengan aplikasi selain Canva. Kalau bikin infografis itu kan harusnya backgroundnya macam-macam ya. Kalau Canva ini kita nggak bisa milih nih, nggak ada misalkan yang bentuk timeline, bentuk grafik yang sesuai dengan kebutuhan kita tuh kayaknya nggak, harusnya carinya satu-satu gitu ya, sampai ke bawah scrollnya gitu. Nah, ini umum, terlalu umum. Ada lagi aplikasi yang lumayan, kita coba ini. Apa ini? Visme. Sudah bisa? Cari di Google, Visme. Kita login pakai Google, akun Google-nya masing-masing. Nah, ini tampilannya. Hampir mirip ya ternyata ya. Sudah masuk semua? Coba Bu Hanif lihat. Sudah berhasil? Sudah? Masih loading. Oh, sudah? Sudah masuk ya? Masih loading. Yang lain? Oh, masih loading semua. Pakai wifi semua, jangan-jangan. Oh iya, makanya suwi. Sudah? Tampilannya bisa dilihat? Sudah? Oh, masih login? Login dulu. Bisa? Oke, benar. Seperti ini. Ini Visme. Hampir sama. Mirip-mirip seperti Canva. Mirip-mirip seperti Canva. Tapi ini macam-macam menunya. Ada bikin presentasi, bikin dokumen, kamu bikin kayak Google Form juga bisa. Tapi kita nggak memilih itu, kita akan membuat infografis. Langsung seperti ini. Nah, ini infografik ya. Terus kemudian dia pilihannya banyak sekali ternyata. Menurut kalian dibandingkan aplikasi yang sebelumnya, tampilannya bagus yang mana atau fungsinya kira-kira bagaimana? Nah, ini gimana menurut kalian dengan tampilan infografis yang seperti ini, gunanya buat apa? Kalau ada yang begini, ada yang begini, ini kayaknya khusus untuk menampilkan data hasil penelitian. Jadi ada grafik ya, diagram lingkaran, kemudian ini juga seperti itu, kemudian ini juga kita bisa lihat kok. Kita lihat, kita tampilkan dulu. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita ganti nanti. Nah, ini ya. Oke. Bagus menurut kalian tampilannya? Bagus. Atau cukup? Lebih menarik? Iya, lebih menarik. Sama ya, tetap ya bikinnya. Kita kalau mau pakai ini ya kita tinggal use, kemudian kita bikin misalkan kita create gitu ya. Nah, ini kita bikin, dibuka infogramnya. Nah, ini tinggal masukkan ya. Tinggal kita edit-edit di sini. Ya, misalkan ini adalah kuesioner tentang pemahaman siswa mengenai konsep biologi, kan bisa ya begitu ya, hasilnya seperti apa ditulis di sini. Terutama untuk kalian ketika nanti jadi guru satu, yang nomor dua ketika masih mahasiswa, kalau ada data PKM, presentasi, ataupun kalian nanti seminar hasil,
diseminasi itu bisa pakai infografis. Dan ini bisa di print loh, dibikin kayak banner, ditampilkan, itu bisa. Jadi kegunaannya lumayan banyak. Ya, jadi materinya itu tentukan dulu, topiknya tentukan dulu. Kemudian mengumpulkan data utama. Data utama dikumpulkan dulu. Yang penting itu apa aja yang perlu disampaikan di infografis. Lalu memilih template aplikasi. Lalu pilih salah satu aplikasi yang kalian mau, yang menurut kalian itu sesuai. Lalu menata informasi visual, jadi ditata yang bagus dan dicek kualitasnya. Itu datanya udah bener belum? Informasinya sudah benar belum? Bagus apa enggak? Ya? Oke. Contohnya, ini contohnya tadi, yang climate change. Kalau ini life cycle of a frog. Ya? Bisa ya? Udah ngantuk? Oh enggak. Kesimpulan, jadi kesimpulannya adalah infografis itu efektif dan juga praktis, kemudian mempermudah transfer pengetahuan, lalu kalian sekarang harus siap memanfaatkan infografis. Caranya gimana Bu Hanif? Nah ini dia, yang ditunggu-tunggu, bukan? Silakan pilih satu artikel ilmiah di biologi, terserah, yang penting dari jurnal yang resmi ya. Kemudian analisis artikel dan identifikasi poin-poin kunci serta data penting. Ini boleh berkelompok, satu kelompok 2 orang. Kemudian buat infografis yang kreatif, informatif menggunakan aplikasi yang kalian inginkan. Lalu nanti dipresentasikan di depan kelas untuk menjelaskan konsep dan juga desain yang dipilih. Kenapa saya memilih warna hijau? Karena saya suka. Kenapa saya memilih desain timeline? Karena sesuai. Kenapa saya memilih desain ada grafiknya? Karena ini adalah hasil penelitian, seperti itu. Penilaiannya bagaimana? Penilaiannya akan didasarkan pada aspek visual, yaitu estetika dan keterbacaan, dan juga isi atau akurasi dari yang kalian sampaikan, materinya. Ini berkelompok, nanti kita bimbingannya by WA. Aku tanya nih, per kelompok. Habis itu nanti minta ke ketua kelas ya, Alvin ya. Nah setelah itu di minggu depan atau berapa hari nih? Seminggu cukup lah ya. Cukup. Nah 3 hari aku akan tanya sama ketua kelas di grup bagaimana progres kalian. Kalian bisa mengirimkan progres kalian di grup dan nanti bisa konsultasi secara wapri langsung. Untuk bagaimana ini bagus nggak Bu kalau begini? Teorinya bener nggak? Konsepnya bener nggak? Seperti itu. Baru kita tampilkan di minggu depan. Nanti by link aja ya. Kan kita digital. Dari sini ada yang mau tanya? Setelah semua materi sudah disampaikan, kita praktek juga. Ada yang mau tanya? Galuh lagi. Aktif ya galuh ya. Gimana galuh? Gini Bu, kan nantinya kita kan menjadi seorang guru. Kebetulan saya itu juga tidak terlalu paham betul tentang pembuatan infografis seperti ini. Menurut Bu Hanif itu infografis seperti apa yang bisa kita gunakan? Yang menarik itu seperti apa gitu loh Bu? Biar nanti pas kita ngajar di kelas itu nggak bosen. Sifatnya itu nggak bosen gitu. Kita lihat, jawab ya sama Bu Hanif ya. Kita lihat dulu, siswa yang kalian mau bikin materinya itu siswa kelas berapa? Apakah siswa kelas 10? Apakah siswa yang jenjangnya masih SMP ataukah masih SD? Itu nanti temanya bisa disesuaikan. Kalau SD berarti otomatis dong yang anak-anak, menyenangkan, yang warnanya itu playful, dan materinya tidak terlalu berat. Lebih banyak gambarnya daripada bacaannya. Itu SD. SMP meningkat lagi. Mungkin warna-warnanya sudah tidak terlalu playful, ataupun gambar-gambarnya tidak terlalu atraktif, tapi tulisannya kita tambah dikit, konsepnya kita tambah. Dan konsep itu menurut Bu Hanif yang ringan, tapi itu apa ya, yang nggak bertele-tele, paham ya? Nanti langsung to the point gitu. Kalau SMA itu harus lebih detail, ya, harus lebih detail. Mereka sudah harus bisa membaca grafik, membaca gambar, dan mereka harus bisa membaca hasil penelitian. Itu harus bisa. Jadi kamu bikinnya juga yang detail dan juga lengkap.
Untuk warnanya nggak mungkin dong kayak anak SD ataupun SMP seperti itu. Galuh bisa diterima? Yang lain? Ataukah mau menambahi penjelasan dari Bu Hanif? Yang sesuai seperti kalian, oh guru saya dulu gini Bu, gitu. Gimana? Nggak ada? Yang tanya yang lain silakan. Satu lagi sebelum kita tutup. Satu lagi, oke, Mbak Mila. Ternyata yang di belakang menghanyutkan ya, dia perhatikan juga. Oke, Mbak Mila, silakan Mbak Mila. Untuk pemilihan dari infografis sendiri itu kan, ini contohnya dari jurnal. Jurnal kan dijadikan infografis. Seandainya dari buku, kadang kan ada pelajaran yang itu intinya banyak gitu, kayak angka gitu kan. Dalam satu infografis itu apakah harus dicantumkan semua atau hanya subbab? Subbab aja gitu. Oke, siapa yang berani jawab? Aduh. Oke, Mbak Mila, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Mila biar gak ngantuk. Jawab ya. Jadi, kalau misalkan kamu membuat infografis dari materi SMP atau SMA dari buku, tidak mungkin satu bab kamu jadiin cuman satu infografis karena topiknya pasti akan berbeda. Jadi yang bagus dia pakai subtopik. Misalkan nih sistem pencernaan pada manusia, yang kita pakai infografis dipilih. Misalkan kita pilih organ-organnya aja, dijelaskan. Ada gambarnya mulut, ada gambarnya kerongkongan, ada gambarnya lambung ya. Nah, itu bisa, atau kita pilih lagi setelahnya proses pencernaan pada manusia. Prosesnya bagaimana? Kita bikin timeline, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian di situ ada apa, enzim apa, secara mekanik bagaimana, masuk ke kerongkongan, ada gerakan peristaltik di situ, masuk lagi ke lambung ya. Di situ ada enzim apa, pencernaannya secara kimiawi pakai enzim, ditulis semua di situ, boleh. Lanjut kita atau yang lain, kita pakai ini penyakit yang ada dalam sistem pencernaan, itu juga bisa. Misalkan lambung, sebabnya apa, berarti nggak boleh makan apa. Nah, begitu juga bisa. Tidak mungkin satu bab sistem pencernaan manusia kamu bikin satu infografis, tidak mungkin ya. Jadi dipilih-pilih subbabnya, boleh kita tentukan. Atau mungkin satu subbab ini semua jadi infografis nih, satu, boleh kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Sudah? Sudah siap tugasnya untuk minggu depan? Sudah. Oke, sudah siap untuk mengakhiri pembelajaran? Sudah. Tapi aku tanya dulu. Tanya ya, boleh ya? Boleh. Menurut kalian, tadi infografis itu apa sih? Kita dari depan dulu, kita evaluasi. Apa itu infografis? Alvin mungkin? Apa Alvin? Infografis itu tulisan sederhana yang dimana di dalamnya itu terisi informasi yang penting gitu. Jadi kayak menyederhanakan tulisan panjang. Boleh. Yang lain? Gunanya buat apa sih infografis itu? Memberi informasi, memberikan pengetahuan kepada pembaca. Oke, terus kemudian karakteristiknya yang bagus yang seperti apa? Selain Alvin, Wulan mungkin? Gimana tadi? Karakteristiknya yang seperti apa? Kalau yang bagus tuh yang gimana? Yang karakteristik itu, misalnya itu yang sesuai dengan materinya itu. Jadi itu juga menambah minat siswa untuk membaca. Yang menarik juga ya pastinya kalau nambah minat gitu ya. Oke. Terus tadi apa aja aplikasi yang kita pakai untuk bikin infografis? Canva apa lagi? Visme, piktogram. Oke, banyak ya? Jadi jangan pakai Canva aja. Canva sejuta umat. Sudah cukup ya sampai di sini ya. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Saya harap sudah disiapkan dan sudah dikumpulkan nanti di link ya, pakai Google Drive. Oke. Sekian dulu dari Bu Hanif. Semoga sehat-sehat semua. Hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.